dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita, serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu menjadi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dengan wajah-Mu ya Tuhan, mulutku kungangangkan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai nama-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuji Bapa-Mu di surga. Haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para pastor, diakon, pemerhati semua, saudara yang terkasih. Penyebutan garam dunia dan terang dunia oleh Yesus kepada para muridnya dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan atas pentingnya kesadaran bahwa identitas sebagai murid Yesus adalah kesediaan untuk menjadi para pelopor kebaikan, para pelopor keselamatan. Esensi murid yang menjadi murid karena belajar dari sang guru yang mengajar tak hanya dengan kata tapi juga teladan, menjadikan hal di atas bukanlah sebuah cita-cita yang semu.
Lantas pertanyaannya, apakah sikap mendasar yang memungkinkan agar seorang dapat dikatakan sebagai murid yang sejati? Dalam bacaan kedua tadi, ditekankan pentingnya bersikap konsekuen atas keputusan dan pilihan. Tidak menjadi pribadi yang pelin-pelan, yang tidak serentak menempatkan ya dan tidak dalam posisi dan waktu yang sama. Dalam konteks ini, kita dituntut untuk berdiri kokoh pada kebenaran mana yang Yesus ajarkan. Atas cara itulah, garam tak akan pernah menjadi tawar, dan terang tak akan pernah redup cahayanya, sehingga keselamatan jiwa-jiwa bolehlah diusahakan. Kita mengenal bersama nasihat Latin ini bahwa verba docet exempla trahun. Kata-kata itu mengajar, tapi contoh itu menarik. Dan hal inilah yang ditekankan oleh Yesus dalam akhir bacaan Injil tadi, bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.